Halo EA Trader. Nah, sekarang saya akan review EA yang unik lagi ya, yaitu EA Gom-Gomu-no-Mi Stackman. Dan ini developernya lokal ya, itu PT AHM ya, AHM. Itu kepunyaannya Bang Ali ya, Eli. Kemudian yang ini saya masih pakai versi lama, yaitu versi 22.06 ya kalau nggak salah. Dan sekarang itu kalau nggak salah versinya sampai, wah saya nggak tahu udah sampai versi berapa ya, ada 22.08 ya, kemudian ada 22.10 kayaknya, dan masih berkembang lagi. Dan bisa dicek di playlist EA Gomu-Gomu-no-Mi. Saya juga sempat mereview untuk akun pribadi dari developernya sendiri ya, dengan modal berapa ya, 75.000 AUC ya, karena pakai Austrian Cent ya, AUC. Kemudian terakhir itu profitnya wah mantep banget, bener-bener mantep. Dan terakhir itu sampai 100 AUC, wah bener-bener keren banget ya, keren banget. Dan kayaknya memang pakai beberapa time frame ya, jadi lotnya masih tetap ya 0,01 kayaknya lotnya tetap, cuman mungkin di setting EA-nya dari time frame M1 sampai dengan H4 mungkin bisa jadi ya, karena sekali waktu itu bisa ada 4 atau 5 OP dengan price yang hampir sama ya. Jadi kemungkinan adalah settingannya di beberapa time frame atau time frame yang sama juga bisa, dan kemungkinan pakai versi A yang berbeda juga bisa, karena saya sempat melihat ada seperti lot yang agak tinggi ya. Mungkin Bang Ali lagi mengembangkan yang versi one shot ya, versi one shot untuk di gold ya, dengan auto lot atau lot yang cukup gede, sehingga hasilnya jadi lebih wah banget, beneran profit bisa wah keren banget ya, keren banget. Oke, tapi sekarang ini fokus di yang saya pakai dulu, yang Gomu-Gomu Stackman versi 22.06 ya, dan sekarang ini sudah memasuki 5 bulan ya, 5 bulan aku jenis sen. Kemudian start modal awal saya adalah 10.000 sen atau 100 USD per itu aja per gold. Dan uniknya ini EA adalah default set, atau kita nggak bisa ubah-ubah setting untuk TP, SL dan lain sebagainya, karena settingannya cuma ada untuk goldnya 2 digit atau 3 digit gitu ya, atau mau pakai silver atau mau pakai crypto ya bisa. Kemudian ada juga untuk TP-nya sendiri, TP-nya adalah pilihan low, mid sama high. Jadi nggak ada namanya kita mengisi dengan angka mau 100 poin, 200 poin, kemudian 1000 poin, nggak ada, cuman low, high dan medium. Dan kemudian time frame-nya juga paling kecil itu M5 ya, M5, M30, H1, H4 ya, kayak gitu. Jadi bisa juga pilih untuk time frame. Cuman segitu ya gitu doang. Jadi untuk Martinya juga itu nggak ada settingannya ya, beneran nggak ada default. Jadi memang fokusnya sendiri supaya supaya orang yang pakai itu nggak perlu pusingin minta set dong gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya ada yang share EA bagi set, jadi biar nggak ada set sudah disetting default oleh developernya seperti itu. Oke, dan seperti apa hasil di bulan kelima ini, mari kita cek. 16.396, 5 bulan baru grow sekitar 63%. Cukup kecil ya, karena biasanya EA Marti itu 3 bulan sudah 100%, 3 atau 4 bulan itu bisa udah BEP. Tapi ini sampai bulan kelima belum BEP juga, baru 63% ya. Kemungkinannya karena lot awal memang cukup kecil ya, 0,01. Lot awalnya 0,01, sehingga growth-nya juga cukup low ya, cukup rendah ya, karena lotnya cukup kecil. Karena biasanya untuk EA Marti dengan mulai di 10.000 paling lotnya
itu 0,10 lah gitu kan, 0,10 lah. Itu lebih high risk ya, 0,10. Sehingga 3 bulan itu 2-3 bulan itu bisa BEP, bisa BEP. Makanya ini dengan lot 0,01 lebih lama untuk balik modalnya. Kemudian yang kerennya di sini adalah ini masih ada marti yang pertama ya, sell. Jadi ini EA marti dalam marti. Artinya adalah sudah martingale dia bisa OP untuk kecil-kecilan. Jadi setelah berapa layar gitu dia OP lagi untuk mencari kecil-kecilan dan itu juga marti. Jadi bisa aja arahnya satu arah ya, sell juga, atau malah dia akan berlawanan arah, bisa buy, sehingga kelihatannya hedging. Padahal itu adalah scalpingan untuk mencari profit saat masih ada floating, dan itu juga marti. Oke ya, kita cek fokus ke hasil bulan kelima. Nah, ini nggak ada SN, nggak ada TP-nya, kosong ya, kosong. Cuman ya, kosong di sini. Untuk sekali TP dengan 0,01 itu, nah ini sekali TP itu sekitar 200 poin ya, 2000 poin karena ini pakai gold 3 digit. 2000 poin atau 200 pips ya, sehingga dapatnya 2, sekian ke atas. 2,5an lah ada. Nih, 2,8 kan, 2,8. Kemudian mana lagi? Nih, 2,59 tuh. 2,5 ke atas, 250, 2500 ya. 2500 poin atau 250 pips. Ini yang settingan untuk low ya, yang TP low ya. TP low, TP mid. Maaf, TP mid. Yang TP low mungkin aja di 100 ya. 100 pips atau cuma dapat 1 USD. Kemudian yang high mungkin di 5 USD ya, atau 5000 poin ya. Bisa jadi. Karena saya belum nyoba sih untuk yang TP diubah ke low atau mid, atau bukan mid atau high. Kemudian untuk per line juga belum saya coba. Nah, kemungkinan kalau misalnya ini sudah BEP mungkin bisa ditambah untuk untuk time frame lagi ya, buka lagi ya, sehingga lebih banyak profit. Oke lah, sip, lanjut lagi, fokus ke hasil bulan kelima, yaitu dari tanggal 23 September, berarti tanggal 26 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Bulan kelima, sip. Dapat 1532 atau 15%. Nah, 15% atau 15 USD. Lumayan sih ya. Oke, kita cek untuk per minggunya. Berarti minggu ke-17 dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 September. Minggu ke-17. Dapat sekitar 553 sen. Wah, sell semua tuh. Ini satu arah ya, sell semua. Ini ada buy. Wah, rame banget ya. Ini benar-benar rame banget. Dari tanggal 23 tuh. Untuk multiple di sini ya. Multiple-nya itu kemungkinan 1,8. Ya, 1,8, 1,7 ya, 1,7 atau 1,8. Karena di sini 0,01, 0,02, 0,03, 0,5, 0,8, 0,13. Ya, jadi itu sekitar kalau nggak salah 1,7 ya, 1,7an. 0,21. Oke, kita cek lot yang paling gede. Ini tanggal 26 ya, tanggal 26 ada 0,21 TP, sip. Kemudian ada lagi nggak lot yang gede selain 0,21? Nggak ada yang lot yang gede. Oke, sip. Tuh ada buy dan ada sell. Oh, ini lagi marti. Ada lagi nggak ya 0,21? Oke, nggak ada. Jadi minggu ke-17. Sip, lanjut lagi minggu ke-18. Minggu ke-18 dari tanggal Oktober tanggal 3 sampai dengan tanggal 7.
Saya nggak akan menjelaskan lagi strategi seperti apa ya, karena itu sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Jadi bisa dicek di playlistnya ya untuk settingannya dari ya Gomonomi, baik itu settingan maupun hasil mingguan dan hasil bulanan, supaya lebih paham dan nggak salah paham baru melihat yang terbaru ya, tanpa melihat hasil-hasil yang sebelumnya ya, atau penjelasan di review sebelumnya. Oke. Kemudian ini minggu ke-18. Sip. Dapat 385 sen. Oke, kita cek apakah ada lot yang gede. 0,21 terakhir ya. Oke, sip. 0,08, 0,13, 0,21. Oke, masih 0,21. Lanjut lagi. Oke, nggak ada ya sampai 0,21. Sip, lanjut lagi minggu ke-19. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Sip. Dapat 259 sen. Oke, 0,08 kita cek lagi lot paling gede. Ada lagi yang 0,21. Oh, ini rame ya. 0,21 ini rame banget. Ini bisa close semua tanpa marti. Ini kok bisa ya 0,01 ya? Agak heran. Nah, ini keanehan nih. 0,01. Close-nya agak kecil ya. Apakah ini bug ya? Karena harusnya ini udah marti loh ya. Ini harusnya udah marti dengan ini price-nya juga sama nih, 1681. Di price yang sama. Bisa jadi ini adalah bug karena di price yang sama semuanya close. Oke, berarti ya benar-benar loh, ini bisa jadi inilah bug ya. Kok bisa ya? Ya heran juga nih bener. Padahal saya nggak ada utak-atik apapun, ya. Oke lah, biarkan, nggak perlu dipusingkan lagi. Kita cek lagi. 0,13, oke, belum ada 0,21. Sip. Terakhir adalah minggu ke-20. Tanggal 17 sampai dengan tanggal 21. Sip. Dapat sekitar 334 sen. Ya, kecil banget ya memang. Ada lot yang gede. Oh, ini juga sama nih, 0,01, rame banget. Ada lot yang gede lagi nggak? 0,08. Oke, lanjut lagi. .08 juga. Oke, nggak ada ya. Berarti lot paling gede di bulan kelima adalah 0,21 dengan total dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 21 Oktober dapatnya adalah sekitar 1532. Lumayan ya, lumayan. Kemudian sekarang mungkin kita cek untuk MK5 dari besar drawdownnya. Nah, ini dia MK5 ya. Gomonomi Snackman. Kemudian bisa dicek untuk persentasenya sendiri. Itu udah growth sekitar 70% ya di sini ya, 70%, padahal harusnya 63%. Ya, 63%. Kemudian bisa dicek untuk win rate-nya sendiri adalah 63,4%, loss rate-nya adalah 36,6%. Oke, masih banyakkan profit rate dan maksimum drawdown-nya 74,4%. Kayaknya belum berubah ya, masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Kita cek nominalnya dari 74% sampai floating berapa. Nah, ini
74,40% adalah floating sampai 8.941 US cent. Ya, 8.941. Jadi kalau misalnya pakai modal 10.000 ya, 10.000 sen atau 100 USD masih tergolong high risk ya, karena ini sempat sampai dengan 8.941. Itu kalau nggak salah bulan Agustus ya. Itu benar-benar channelnya nggak ngotak ya, sampai floatingnya gede banget 8.941. Akhirnya memang syukurnya TP ya, kalau nggak gitu udah MC ya, karena equity-nya sudah grow ya, sudah grow sehingga masih bisa bertahan. Oke, sip, cukup gede juga untuk dradonnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai ya, kalau bisa 2 kali lipat dari drawdown lah ya, sehingga kalau misalnya 2 kali lipat kan drawdown cuma 50%an lah. Lebih bagus lagi 4 kali lipat ya, lebih bagus ya, karena semakin gede modal semakin baik. Oke, sip ya. Jadi cukup ya untuk review dari Gomu Nomi Snakeman ya. Kalau nggak salah ini expirednya itu tahun depan ya, semoga bisa BP dulu sebelum expired. Oke. Dan akhir kata saya ingatkan kembali ya untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang dengan uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Untuk kontak developernya saya akan tampilkan di deskripsi. Silahkan dicek dan silahkan bisa dichat kalau ada pertanyaan ke developernya langsung. Oke, jadi cukup. Sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.